Bang, kita habis budget iklan 31 juta per 30 hari ya. Dalam satu bulan 31 juta, pendapatannya 460 juta. Nah, ini bagus apa enggak? Nah, untuk menghitung margin juga, banyak kan dari teman-teman yang saya ketahui, itu menghitungnya salah ya. Menghitungnya kebanyakan itu, marginku gede nih sampai 100%. Benarkah kita berjualan itu bisa sampai marginnya 100%? Jawaban Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Ada pertanyaan begini dari follower. Bang, kita habis budget iklan 31 juta per 30 hari ya. Dalam satu bulan 31 juta, pendapatannya 460 juta. Nah, ini bagus apa enggak? Oke, jawabannya gini. Bagus atau enggaknya, itu semuanya tergantung kepada berapa kita mengambil margin keuntungan. Kalau dari data di sini, dengan biaya iklan 31 juta dan pendapatan di angka 460 juta, artinya rasio iklan kita hanya di angka sekitar 6%. Oke, ini bisa kelihatan bagus, bisa juga tidak. Karena kita juga harus mempertimbangkan banyak faktor lain ya. Terutama biaya untuk berjualan di Shopee. Katakanlah, asumsi begini, kita berjualan dengan kategori yang umum ya, dengan biaya admin Shopee di angka 6%, kemudian kita mengikuti program gratis ongkir ekstra, katakanlah 4%. Oke lah, anggap aja 10%. 10%, kemudian kita anggap aja ambil 1% untuk kegiatan operasional ya, packing, gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi biaya yang sudah kita keluarkan adalah di angka 11%. Plus rasio iklan tadi di angka sekitar 6% lah, gitu, 6,5% ya. Berarti biaya yang kita keluarkan untuk berjualan di Shopee ini ada di angka sekitar 17,5%. Nah, kemudian untuk menjawab ini sehat atau tidak, bagus atau tidak, tentunya kembali kepada berapa kita mengambil margin keuntungan di toko kita. Nah, untuk menghitung margin juga, banyak kan dari teman-teman yang saya ketahui, itu menghitungnya salah ya. Menghitungnya kebanyakan itu, marginku gede nih sampai 100%. Benarkah kita berjualan itu bisa sampai marginnya 100%? Jawabannya tidak. Jadi sebetulnya begini, untuk menghitung margin sendiri ada dua cara ya. Untuk menghitung margin keuntungan atau berapa persentase keuntungan kita, itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan faktor pembaginya harga modal. Dan yang kedua adalah faktor pembaginya harga jual. Bagaimana untuk pembagi harga modal? Pembagi harga modal itu begini. Misal kita punya produk, harga modal kita di angka 50.000. Kemudian kita menjual dengan harga 100.000. Berarti keuntungan kita di angka 50.000 ya. Nah, kebanyakan teman-teman akan berpikir bahwa, untungku 100%. Gitu kan, karena modalnya 50.000, untungnya 50.000, jadi dia berpikir bahwa keuntungannya ada di angka 100%. Nah, ini bisa berakibat fatal karena apa? Seolah-olah kita tuh merasa bahwa untung kita besar. Untung kita 100%, oke lah biaya iklan habis 20, biaya untuk berjualan habis 20, 25, kecil lah gitu. Kita pasti berpikir begitu ya. Tapi yang benar adalah bahwa perhitungan yang harus kita lakukan, itu faktor pembaginya harus harga jual. Jadi kalau modal kita di angka 50.000 dan kemudian kita menjual di angka 100.000, artinya untung kita 50.000, maka perhitungan adalah 50.000 dibagi 100.000 dikalikan 100%. Sehingga persentase atau margin keuntungan kita di angka 50%. Nah, ini masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Kalau misalnya teman-teman, aduh bingung lagi ngitung nih, gimana ngitung? Misalnya HPP saya ada di angka 100.000 kok, gitu. Kemudian saya menjual di angka 125.000. Berarti untung saya 25.000. Berapa sih margin keuntungan saya yang benar gitu? Setelah dihitung, berarti keuntungan kita di angka 25.000 dibagi 125.000. Artinya keuntungan kita di angka 20%. Nah, ini sehat nggak? Jawaban saya ini tidak sehat. Kenapa? Karena biaya kita berjualan tadi sudah di angka 17,5%. Artinya keuntungan bersih kita dalam berjualan tinggal sekitar 2,5% saja. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah menaikkan margin keuntungan. Jadi kalau selama ini misalnya nih
modal kita 100.000 dan kita menjual dengan harga 125, ya kita harus mulai mempertimbangkan untuk menaikkan harga jualnya. Misalnya 135.000 atau bahkan 140 atau selebihnya. Semakin tinggi semakin bagus, tapi tentu harus dipertimbangkan juga. Kalau harga jual kita tidak kompetitif, maka nilai konversi di toko juga akan rendah. Tentunya biaya iklan juga akan membengkak. Nah, ini memang kemudian solusinya bagaimana? Solusinya harus pinter-pinter untuk mencari produk yang bisa mendapatkan margin yang bagus dan konversinya juga tinggi. Gitu teman-teman, semoga membantu ya. Silakan teman-teman hitung sendiri di toko kalian berapa margin keuntungan kalian dan biaya-biaya yang kalian keluarkan apakah semuanya sudah sehat atau belum. Kalian bisa join di membership ya. Di sini di Instagram ada membership saya, juga di YouTube ada. Kalian bisa join aja. Kalian bisa dapatkan materi-materi utama untuk bagaimana kita memaksimalkan penjualan kita di marketplace. Gitu aja, semoga membantu dan salam cuan.